Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan, nama saya Mihwatul Nurika Al-Hawa dengan NPM 2201 00021040. Di sini saya beserta ketiga rekan saya, diantaranya saya Jayanti Dea dengan NPM 22001000210068. Dan saya Anggi Widyartika dengan nomor NPM 22010002100007. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang karakteristik perkembangan kepribadian masa remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Berikut mari kita simak video cuplikan dari kami. Pengertian kepribadian. Untuk pengertian kepribadian dibagi menjadi dua, yaitu pengertian kepribadian secara terminologis dan secara etimologis. Ada beberapa ahli yang berpendapat, di antaranya yang pertama yaitu Mark May atau MAY mengartikan kepribadian sebagai a social stimulus value. Jadi menurutnya cara orang lain mereaksi itulah kepribadian individu. Dalam kata lain, pendapat orang lainlah yang menentukan kepribadian individu itu. Menurut McDougall dan kawan-kawannya berpendapat bahwa kepribadian adalah tingkatan sifat-sifat di mana biasanya sifat yang tinggi tingkatannya mempunyai pengaruh yang menentukan. Selanjutnya, pengertian secara etimologis. Untuk istilah kepribadian sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata personality. Sedangkan istilah personality secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu person dan personae. Jadi persona itu bukan merupakan pribadi dari pemain itu sendiri, tetapi gambaran pribadi dari tipe manusia tertentu dengan melalui kedok yang dipakainya. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Kepribadian pun dapat juga diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Untuk selanjutnya yaitu aspek-aspek kepribadian. Untuk penyesuaian kepribadian sendiri terhadap lingkungan membutuhkan beberapa aspek, yaitu ada 6 aspek. Yang pertama, karakter. Yang kedua, temperamen, sikap, stabilitas emosional, responsibilitas, dan sosiabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan karakter itu? Karakter dalam hal ini dapat diartikan yaitu sebagai konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian ataupun pendapat. Yang kedua yaitu temperamen, yaitu posisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu sikap, adalah sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, ataupun ambivalen, yaitu ragu-ragu. Yang keempat ada stabilitas emosional,
yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. Yang kelima yaitu responsibilitas atau tanggung jawab. Dalam hal ini diartikan yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Dan yang terakhir ada sosialitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Disposisi ini seperti tampak data sifat pribadi yang tertutup atau terbuka, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Intinya, definisi dari kepribadian adalah penyesuaian. Penyesuaian tersebut adalah suatu proses respon individu, baik yang bersifat behavioral ataupun mental, dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, tegangan emosional, frustasi, dan konflik, untuk memelihara keharmonisan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan suatu tuntutan yang ada di lingkaran ataupun di suatu lingkungannya. Selanjutnya adalah tipe-tipe kepribadian berdasarkan para ahli. Yang pertama, menurut Kretschmer dan Sheldon dalam buku karangan Kurnia pada tahun 2007 menyatakan bahwa tipologi kepribadian berdasarkan bentuk tubuh atau bersifat jasmania. Macam-macam kepribadian di dalamnya. Yang pertama, tipe asthenikus atau ectomorphic. Tipe ini terjadi pada orang yang bertubuh tinggi kurus, memiliki sifat dan kemampuan berpikir abstrak dan kritis. Yang kedua, tipe pygmicus atau mesomorphic. Tipe ini terjadi pada orang yang bertubuh gemuk pendek, memiliki sifat periang, suka humor, populer, dan mempunyai hubungan sosial luas. Yang ketiga adalah tipe atleticus atau mesomorphic. Tipe ini terjadi pada orang yang bertubuh sedang atau atletis, memiliki sifat senang pada pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik, pemberani, agresif, dan mudah menyesuaikan diri. Yang kedua, tipe kepribadian menurut Mahmud pada tahun 1990 dalam buku karangan Suwadianto tahun 2009 menyatakan bahwa kepribadian terbagi menjadi 12 tipe kepribadian. Yang pertama, ada yang mudah menyesuaikan diri, baik hati, ramah, hangat versus dengan yang dingin. Ada pula yang dominan, menonjolkan diri versus dengan yang suka mengalah dan menyerah. Ada pula yang ramah, dapat dipercaya versus dengan curiga dan bermusuhan. Dan masih banyak lagi tipe kepribadian yang lainnya. Yang ketiga, menurut Wijaya pada tahun 1988 menyatakan bahwa karakteristik anak secara sederhana dapat dikelompokkan atas. Yang pertama, kelompok anak yang mudah dan menyenangkan. Yang kedua, anak yang biasa-biasa saja. Dan yang ketiga, anak yang sulit dalam penyesuaian diri dan sosial, khususnya dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Empat tipe kepribadian versi Galen. Galen ini adalah seorang fisiolog Romawi yang hidup di abad kedua Masehi, yang pertama kali memperkenalkan teori 4 kepribadian. Tipe kepribadian versi Galen antara lain: yang pertama, tipe kepribadian sanguinis. Tipe kepribadian sanguinis adalah tipe yang mempunyai energi yang besar, suka bersenang-senang, dan supel, di mana tipe ini paling baik dalam hal berurusan dengan orang lain secara antusias, menyatakan pemikiran dengan penuh gairah, memperlihatkan perhatian. Yang kedua, tipe kepribadian melankolis. Tipe kepribadian melankolis adalah tipe yang cenderung diam dan pemikir, di mana tipe ini paling baik dalam hal pengurus perincian dan pemikiran secara mendalam, memelihara catatan, bagan dan grafik, menganalisis masyarakat yang terlalu sulit
bagi orang lain. Yang ketiga, tipe kepribadian koleris. Tipe kepribadian koleris adalah tipe yang suka berorientasi pada sasaran. Tipe ini paling baik dalam hal pekerjaan yang memerlukan keputusan cepat, persoalan yang memerlukan tindakan dan pencapaian seketika, bidang-bidang yang menuntut kontrol dan wewenang yang kuat. Yang terakhir adalah tipe kepribadian plekmatis. Tipe kepribadian plekmatis adalah tipe yang seimbang, stabil, merasa diri sudah cukup, dan tidak merasa perlu merubah dunia. Tipe ini paling baik dalam posisi penengahan dan persatuan. Perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian seseorang juga dapat berubah. Perubahan terjadi pada umumnya lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan daripada faktor fisik. Selain itu, perubahan lebih sering dialami oleh anak daripada orang dewasa. Menurut Fenton, faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian ada 3 kategori, yaitu yang pertama, faktor organik seperti makanan, obat, infeksi, dan gangguan organik. Yang kedua, faktor dari dalam individu itu sendiri, misalnya tekanan emosional, identifikasi terhadap orang lain, dan imitasi. Yang terakhir, faktor lingkungan sosial budaya, seperti pendidikan, rekreasi, dan partisipasi sosial. Masalah perkembangan kepribadian. Masalah-masalah yang mungkin muncul dalam perkembangan kepribadian remaja adalah 1. Gangguan kepribadian paranoid. Yang kedua, gangguan kepribadian skizoid. Yang ketiga, gangguan kepribadian disosialah, gangguan kepribadian emosional tak stabil, gangguan kepribadian histrionik, gangguan kepribadian anankastik, gangguan kepribadian cemas atau menghindar, dan yang terakhir gangguan kepribadian dependen. Memahami karakter seseorang memang sangat sulit, tapi sangat penting. Apalagi kita sebagai pendidik selalu bersama dengan peserta didik yang sangat banyak dan masing-masing mempunyai karakter tersendiri. Proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik apabila kita tidak saling mengenal dengan peserta didik. Saling mengenal tidak harus dengan menghafal nama dari peserta didik itu sendiri, tetapi pendidik harus mengenal kepribadian dari murid-muridnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kepribadian. Kepribadian tentunya dapat berubah karena dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama yaitu teman sebaya. Setelah masuk sekolah, pastinya anak-anak mulai bergaul dengan teman sebayanya ataupun akan mencari banyak teman. Pada saat inilah, anak tersebut akan mengalihkan perhatiannya untuk mengembangkan sifat-sifat ataupun perilaku yang cocok agar dikagumi oleh teman-temannya. Walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Bagi anak yang kurang mendapat kasih sayang dan bimbingan keagamaan ataupun etika dari orang tuanya, biasanya anak tersebut memiliki kemampuan selektif yang kurang dalam memilih teman ataupun dalam membentengi diri dari pengaruh buruk, sifat, ataupun perilaku teman-temannya. Yang kedua yaitu kebudayaan. Tentunya di Indonesia memiliki perbedaan suku, bangsa, ras, agama, adat istiadat, ataupun tradisi, serta kebudayaan yang berbeda dari daerah satu dengan daerah yang lainnya. Tentunya kebudayaan tersebut akan mempengaruhi kepribadian masyarakat di sekitarnya. Hal ini contohnya dapat mempengaruhi cara bersikap ataupun cara berperilaku masyarakat daerah tersebut. Yang ketiga yaitu fisik. Faktor fisik
dapat dipandang mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah yaitu postur tubuh seperti langsing, gemuk, pendek atau tingginya seseorang, kecantikan, kesehatan, keutuhan tubuh atau tubuhnya itu utuh atau cacat, dan keberfungsian organ tubuh. Hal ini juga dapat mempengaruhi perkembangan ataupun perubahan kepribadian seseorang. Yang keempat yaitu keluarga. Keluarga adalah faktor yang sangat penting dalam perkembangan ataupun perubahan kepribadian seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis ataupun orang tuanya memberikan kasih sayang yang cukup, perhatian yang cukup, dan bimbingan yang positif yang baik dalam berkeluarga, maka perkembangan kepribadian anak tersebut akan cenderung bersifat positif ataupun menjurus ke hal yang baik. Tetapi sebaliknya, jika seorang anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis, ataupun orang tuanya bersikap keras terhadapnya, serta tidak memperhatikan nilai-nilai agama dalam keluarganya, maka perkembangan kepribadian anak tersebut akan mengalami distorsi atau mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak ataupun tempat belajar anak-anak yang pertama dalam membentuk sifat, karakter, kepribadian yang akan menentukan masa depan anak-anak tersebut. Kelima yang terakhir yaitu intelijensi. Hal ini dapat mempengaruhi perubahan ataupun perkembangan kepribadian seseorang. Dikarenakan yaitu jika ada individu ataupun seseorang yang memiliki intelijensi yang tinggi ataupun normal, biasanya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara wajar. Tetapi, jika memiliki daya intelijensi yang rendah, biasanya akan sering mengalami hambatan atau kendala dalam menyesuaikan diri di lingkungannya. Jika memiliki intelijensi yang tinggi, kita akan mudah beradaptasi. Tetapi, jika ada seseorang yang memiliki intelijensi yang rendah, biasanya akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Karakteristik kepribadian pada remaja yang buruk. Kepribadian yang buruk itu berkembang pada umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang baik. Karakteristik kepribadian pada remaja yang buruk diantaranya yaitu dapat ditandai dengan beberapa karakter seperti berikut ini. Yang pertama, mudah marah dan tersinggung. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Ketiga, sering merasa tertekan, stres, atau depresi. Yang keempat, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda, atau bersikap kejam terhadap binatang atau hewan. Yang kelima, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau diberi hukuman. Yang keenam, mempunyai kebiasaan berbohong. Ketujuh, hiperaktif. 8. Bersikap memusuhi semua otoritas. 9. Senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Yang ke-10, sulit tidur. 11. Kurang memiliki rasa tanggung jawab. 12. Sering mengalami pusing kepala meskipun penyebabnya bukan bersifat organis. Ke-13, kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama. Yang ke-14, bersikap pesimis dalam menghadapi kehidupan. Dan yang terakhir adalah kurang bergairah atau bermuram durja dalam menjalani kehidupan. Setelah kita belajar tentang karakteristik kepribadian remaja yang buruk, selanjutnya adalah karakteristik kepribadian remaja yang baik. Dalam
kepribadian remaja yang baik diperlukan pula penyesuaian lingkungan yang baik di lingkungannya. Menurut Elizabeth B. Harlock pada tahun 1986 mengemukakan kepribadian yang sehat atau healthy personality ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mampu menilai diri secara realistik. Kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Yang keempat, menerima tanggung jawab, kemandirian atau autonomi. Keenam, dapat mengontrol emosi. Yang ketujuh, berorientasi pada tujuan. Yang kedelapan, berorientasi keluar. Yang kesembilan, menerima sosial. Yang kesepuluh, memiliki filsafat hidup. Dan yang terakhir adalah berbahagia. Implikasi perkembangan kepribadian pada remaja dalam pendidikan. Pertama, seorang guru mengadakan program dan perlakuan layanan khusus bagi siswa remaja. Kedua, mengaktifkan dan mengkaitkan hubungan rumah dengan sekolah atau Parent-Teacher Association. Yang ketiga, seorang guru atau pendidik memahami dan mengurangi masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan perkembangan fungsi-fungsi kognitif, afektif, dan kepribadian. Yang terakhir, memperhitungkan segala aspek selengkap mungkin dengan data atau informasi secermat mungkin yang menyangkut kemampuan dasar IQ dan aptitude. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekeliruan, saya mewakili ketiga rekan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.